Hi, what's up everybody? You come back with me and ada IA pakai H Nadia. Oke, ini adalah video pertama Q&A gua. Kemarin gua udah post gitu di Instagram dan banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi gua nggak bisa jawabin semua pertanyaan itu di video kali ini karena banyak banget, dan banyak banget juga pertanyaan yang mirip-mirip dan intinya sama kayak gitu. Jadi ya gue cuma pilih beberapa. Oke, sebelum mulai gue jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, gue cuma mau ngasih basic information about me. Nama gue NADIA pakai H, Nadia. Maka dari itu nama YouTube channel gue Nadia NADIA pakai H, karena emang itu nama gue. Gue cuma punya satu kata nama, NADIA pakai H. Gue lahir tanggal 2 November 1999. Gue asal Cirebon dan gue sekarang tinggal di Jerman. Dan sebelum gue mulai jawab pertanyaan dari kalian juga, jangan lupa subscribe, like this video, and comment. Oke, jadi langsung aja check it out. Oke deh, yang pertama dari Ivan.b, yaitu how can you drop in Germany? Gak tau, gue ke Jerman tuh kayak nyasar gitu, kayak yang tiba-tiba kesini, kayak yang ya kayak dikasih jalan aja, tiba-tiba datang gitu lah. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua, ini nyambung gitu sih sama jawaban gue dari pertanyaan yang pertama. Dari Umi Khotimah _ dari Sister Umi, halo. Jadi ceritain dong gimana bisa nyasar kuliah di Jerman. Jadi sebenarnya tuh ke Jerman tuh kayak sebagai pelampiasan gue gitu loh, karena udah pusing banget di Indo, tes SBM, terus juga gue ikut SNPTN, gue ikut kedinasan, gue ikut apalagi ya, tes kuliah gitu lah. Dan gue juga pernah tuh yang kedinasan, gue udah benar-benar sampai tahap 4, kan tahapnya tuh sampai 5 gitu kan. Nah, terus gue udah benar-benar sampai tahap 4, men. Itu perjuangan banget gitu ya, perjuangan banget dari tes berkas, tes online, tes datang gitu ke kampusnya juga, tes di kementerian juga, dan pokoknya perjuangan banget deh. Tapi pas di tahap 4 ini pengumuman gue nggak lulus, itu yang kayak bikin gue stres banget. Harapan gue luntur. Jadi apa ya, jadi pelampiasan sebenarnya ke Jerman ini. Pas banget malam pengumuman tes keempat ini, ada info dari temen gue yang infoin tentang ke Jerman gitu loh. Terus akhirnya gue kayak tertarik, coba gue cari tahu, dan gue langsung gaspol gitu. Oke, fix gue langsung ke Jerman aja. Padahal tuh disuruh keluarga, disuruh mama, disuruh kakak gue ikut tes mandiri dulu, tes begitulah. Terus gue yang udah kayak nolus banget, udah nggak pengen, maksudnya udah capek deh tes begitu gitu. Ya udah jadi ke Jerman deh gitu, nyasar. Oke deh, terus yang ketiga dari Putri.Alivia, next country yang mau dikunjungin. Sebenarnya nanti bulan Juni-Juli gitu gue libur, dan niatnya itu mau ke Italia. Tapi ya kondisinya lagi kayak gini, masih dalam pandemi, Italia juga lockdown kan. Terus gue yang emang gak bakal bisa liburan kemana-mana, yang jauh-jauh. Paling kayaknya sih untuk tahun ini kayaknya bakal di Jerman. Maksudnya bakal stay terus di sini gitu loh, nggak yang kayak main-main ke negara mana. Cuma sebenarnya mau ke Italia gitu, mau Italia atau enggak Swiss sih, karena cantik banget kan Swiss, ya begitulah. Oke deh, lanjut dari Kentri H, lu ngapain aja di sana kegiatan selain jalan-jalan? WK. Ya semua orang tuh taunya gue tuh yang kayak cuma jalan-jalan doang di sini, kayak nggak nge-expose kegiatan gue tuh di sini ngapain gitu kan, kayak cuma jalan-jalan doang, karena emang kenyataannya seperti itu. Enggak. Selain jalan-jalan, ya biasa, hidup seperti biasa, cuma ya gue harus kasih vibes yang positif dong, yang selalu happy gitu. Tapi walaupun emang nggak selalu happy, namanya juga manusia kan, nggak selalu di atas, nggak selalu bahagia gitu loh, kayak begitulah.
Lanjut dari Ratnasal. Di situ puasanya berapa jam, Nat? Terus berpengaruh sama musimnya juga gak sih? Hehe. Di sini puasanya itu sekitar 17-18 jam ya kalau puasa tahun ini. Jadi semakin summer, semakin panas gitu, semakin puncaknya summer itu bisa sampai 18 atau 19 jam mungkin ya. Karena emang di sini tuh sesuai musim. Jadi sekarang musim summer, musim panas. Jadi jam 9 malam atau jam 10 malam tuh baru gelap. Nah, kayak contohnya ini bulan-bulan April Mei itu gelap tuh jam 10 malam gitu. Jam 10 malam tuh kayak udah yang mulai maghrib gitu loh. Jadi di sini maghribnya tuh jam 9 malam sampai setengah 10 malam gitu. Jadi tergantung ya. Kalau misal apalagi kalau puasa yang paling enak adalah puasa saat musim dingin. Itu tuh bener-bener enak banget, tapi gue belum rasain. Kayaknya bakal beberapa tahun kemudian baru bisa dirasain puasa di winter gitu. Karena kan maju terus kan puasa Ramadan maju terus. Jadi kalau winter, kalau musim dingin itu puasanya sebentar banget. Jadi kayak jam 7 pagi itu baru subuh, guys. Jadi jam 9 pagi itu masih gelap gitu. 9 pagi masih gelap. Jadi kayak subuhnya tuh jam 7 pagi dan buka puasa itu jam 5 sore itu udah buka. Jam 5 sore itu udah gelap gitu, udah maghrib. Jadi puasanya sebentar kalau musim dingin. Jadi emang berpengaruh sesuai musimnya gitu deh. Oke, lanjut dari Nadia Via 7573. Karena dia masih inget gak tarik kipas? Inget banget, ya ampun, inget banget. Jadi waktu SMA itu gue kan sempat pindah sekolah gitu kan. Sekolah yang pertama itu gue ikut tarik kipas karena emang itu acara acara studi banding gitu, studi banding ke sekolah. Tapi waktu itu tuh studi banding kita ke Thailand. Nah, di Thailand itu kita juga harus nampilin sesuatu kan dari Indo. Jadi ada saman, ada tarik kipas gitu, dan gue ikut yang tarik kipas karena lebih gampang. Dan pas gue pindah ke sekolah yang kedua, gue bawa tarik kipas itu ke sekolah gue yang kedua. Jadi pas ada acara pentas seni dan lain-lain di sekolah yang kedua, itu gue bawa tarik kipas gitu loh, yang gue bawa dari sekolah yang pertama gitu. Seru banget. Oke deh. Oke, lanjut dari Melania B25. Kapan rencana buat balik Indo, Nat? Ya ampun, ada banget ya rencana pasti. Niatnya itu 2022. Tadinya 2022. Itu lama banget sih, emang parah kalau misalkan 2022. Kayak gue udah 3 tahun gak balik. Tapi kayaknya bakal lebih maju sih, dimajuin gitu niatnya. Jadinya kayak pengen tahun depan mau balik, insya Allah. Semoga kalau nggak ada halangan, semoga juga libur, semoga juga ada duitnya buat balik gitu deh. Ya rencana sih tahun depan. Pengennya juga kayak bulan puasa akhir mau ke lebaran gitu loh, biar kumpul keluarga juga. Terus juga teman-teman pasti pada balik kampung kan, pada balik ke rumah. Jadi ada free gitu lah, bisa main, bisa jalan-jalan gitu. Semoga sih keadaan membaik ya. Lanjut dari ir.sini. BTW keadaan Ramadan di sana itu kayak apa sih? Terus berapa jam? Seperti yang tadi gue udah bilang, kalau berapa jam puasa di sini sekitar 17-18 jam kalau buat tahun ini. Kalau keadaan Ramadan bener-bener nggak kerasa ya vibes-nya, karena kita sebagai minoritas di sini. Jadi ya kita kayak puasa aja, emang nggak makan ya nggak makan, nggak minum ya nggak minum gitu. Keadaannya ya normal aja kayak hari-hari biasa gitu, bener-bener nggak kerasa banget. Itu sih yang bikin sedih. Itu juga yang kayak makin kangen gitu loh, bikin kangen sama Indo. Suasana di Indo tuh bener-bener warm banget, bener-bener kayak ya karena di Indo Muslim itu sebagai mayoritas dan kebanyakan orang juga pada berpuasa, ya lebih enak gitu kan. Banyak juga yang jual takjil, banyak yang jual makanan, pada bukber gitu-gitu. Dan kan di sini kita sebagai minoritas dan ya seperti normal, benar-benar biasa aja sih Ramadan di sini. Maupun itu Lebaran di sini biasa aja, benar-benar biasa aja. Oke deh, lanjut aja ya. Dari Maya Dinasa ada 2 pertanyaan. Doinya siapa, Dek? Terus juga doinya orang Jerman bukan? Banyak banget yang nanya, Nat tuh udah dapet bule belum gitu. Kayak kocak aja gitu. Jadi gue gak tahu ini sedih banget sih, hampa gitu loh. Oh no.
Terus ya bukanlah, gue gak punya doi, gimana mau doinya orang Jerman apa bukan, ya gak sih? Ya intinya begitulah. Ya sesuai takdir Allah aja ngasihnya bagaimana. Kalau dikasihnya jodohnya bule, ya gak sih? Bisa apa? Oke deh, lanjut aja ya. Dari minjisky.ofc. Cara dapet scholarship ke Jerman gimana kak? Kalau buat S1 emang dikit ya, nggak banyak, tapi banyak banget kalau beasiswa buat S2 gitu. Bisa juga dari DAAD, dari LPDP, atau dari beasiswa kampusnya, dan juga beasiswa RWTH Aachen, itu kampusnya yang B.J. Habibie. Terus juga dari Erasmus juga ada. Ya, gue nggak bisa bahas tentang beasiswa itu di sini. Gue nggak bisa bahas satu-satu tentang itu di sini. Ya, kalau kalian mau beasiswa yang mau kuliah di sini, ya kalian bisa searching, bisa cari informasinya itu di Google, atau tanya orang-orang yang punya beasiswa, yang punya pengalaman di situ gitulah. Oke, next dari Erindian, tips and trick biar bisa bahasa Jerman dong kak. Pertama itu pasti niat, itu yang paling dibutuhkan utama. Saran dari gua, kayak misal kalian bisa ngafalin per hari itu kayak 5 vocab, kalian bisa store sama teman atau sama orang tua kalian kayak gitu. Terus juga caranya misalkan kayak gua dulu pas pertama kali belajar bahasa Jerman gitu, kayak setiap barang, setiap benda itu gue tulis gitu pakai not, nama bendanya apa, terus artinya apa. Gak usah artinya sih, karena itu udah tahu. Misalkan kita tempel di tembok, tembok itu apa bahasa Jermannya kayak gitu. Itu juga bisa dicoba. Tapi tetap tergantung ya, kalian harus menemukan cara belajar yang tepat buat kalian. Entah dengan cara audio kah, atau visual kah, atau entah itu apa. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri. Terus juga banyak kan yang merekomendasikan, coba deh lu banyak nonton video Jerman dengan bahasa Jerman gitu, atau film-film Jerman, atau dengerin musik dengan bahasa Jerman kayak gitu-gitu. Tapi tetap tergantung ya, tergantung kalian bisa nggak pakai itu gitu. Soalnya banyak juga kan yang rekomendasiin itu, tapi it doesn't work for me gitu. Itu nggak jalan buat diri gue nggak bisa. Percuma gue nonton film bahasa Jerman juga, kayaknya itu bukan cara yang tepat buat gue belajar gitu. Jadi kalian emang harus mengenali cara belajar diri kalian tuh tepatnya apa gitu. Ya begitu guys. Oke, lanjut ya. Dari Mardina.mirsa, kakak udah berapa lama tinggal di luar negeri? Gue udah setahun lebih, setahun 4 bulan. Gue berangkat dari Indo tuh 2 Januari 2019. Pokoknya sampai Jerman itu tanggal 3 Januari 2019. Jadi ya dari Januari tahun lalu, dari awal Januari tahun lalu ya sampai sekarang, ya sekitar udah 1 tahun lebih lah. Oke deh, lanjut aja dari Revi_Givari23. Apa yang dikangenin dari Indo? Banyak banget pasti. Yang paling gue kangenin ya adalah makanan. Beneran, makanan, gak bohong. Jujur, karena gue dari dulu, dari kecil gitu udah jauh sama orang tua. Maksudnya kita udah LDR gitu, gue sama orang tua tuh udah LDR dari gue kecil gitu. Jadi udah terbiasa gitu kan jauh dari keluarga. Dan dulu walaupun jauh dari keluarga kan kita masih bisa makanan enak gitu, makan Indonesia gitu kan. Bisa makan nasi padang, bisa makan nasi kuning, bisa makan seblak, silor, bakso gitu-gitu kan, enak-enak. Nah sekarang di sini ya susah gitu, nggak bisa makan itu. Udah jauh dari keluarga itu udah biasa. Tapi jujur gue lebih homesicknya tuh homesick makanan gitu loh, kayak makan gak ada sambal tuh hambar banget. Di sini makanan tuh hambar-hambar gitu kan, gak ada rasanya, gak yang berempah-rempah, gak yang kayak akan rasa gitu. Jadi yang paling kangen sih sebenarnya makanan. Next dari Ikna Sabila _18, keluar pas pandemi COVID-19. Gue jujur gue nggak pernah keluar selain gue belanja kebutuhan makanan. Cuma kemarin sempat ke toko sepatu gitu, karena di sini udah buka gitu kan. Tadi kan pada tutup tuh toko baju, toko sepatu. Nah tapi keadaan mungkin membaik, jadi toko-toko udah banyak yang buka juga. Nah kemarin ya cuma lihat-lihat aja sih, pokoknya nggak pernah keluar sih, benar-benar stay at home, kecuali
belanja bahan makanan keluar. Oke, next dari TikTok Indonesia. Kocak banget. Sering main TikTok kak. Sebenarnya gue nggak bisa, sumpah gue nggak bisa main TikTok. Gue nggak bisa ngikutin gerakan orang-orang. Gue juga nggak bisa ngedance. Pokoknya nggak bisa. Cuma kayak suka liatnya aja, kayak enak aja lihat orang bisa joget-joget gitu-gitu, cakep-cakep. Tapi nggak over sih yang kayak liatin terus-terusan juga enggak. Cuma ya beginilah, nggak suka main TikTok. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Gina 7005. Harga sepatu di Jerman yang sister temui paling murah berapa? Berapa ya? Gue pernah lihat termurah ya, yang pernah gue lihat, pasti juga mungkin bisa jadi ada yang lebih murah, cuma gue nggak lihat. Cuma yang gue lihat kan itu 5 euro. 5 euro itu sekitar 80.000. Ya kalau di Indonesia mungkin ada juga ya harga 50.000 atau 20.000 juga mungkin ada, nggak tahu juga sih. Oke deh, jadi pertanyaannya cukup itu yang gue bisa jawab sekarang ini, karena ini juga udah lumayan panjang videonya. Jadi oke, kita tutup aja sampai di sini. Thank you for watching, dan thank you juga yang udah ngirim pertanyaan ke gue. Mungkin bisa juga nanti gue bikin video Q&A yang kedua dan yang seterusnya. Oke deh, thank you, bye bye, see you in the next video.